Makanya Abah tidak mendoakan sama Palestina. Haram mendoakannya. Karena kalau tidak dipakai peci merah putihnya atau kupluk merah putihnya bagi yang sudah punya, maka sholatnya tidak sah. Assalamualaikum teman-teman. Kurang lebih sudah 2 pekan ya setelah toleransi ala gado-gado yang dipertontonkan kepada kita semua. Yang seakan kita ini nggak ngerti soal toleransi, sehingga harus diadakan hal yang seperti itu, yang dilakukan oleh si paling toleransi. Ya sampai-sampai kebijakan ditiadakannya azan di media TV, yang katanya demi toleransi juga. Kemudian pembacaan kitab Bible di Masjid Istiqlal, terus cium-cium tangan dan cium kening paus tak segan mereka lakukan. Yang alasannya juga ya demi toleransi. Ya walaupun kita tahu hal tersebut merupakan bentuk toleransi yang kebablasan. Dan hal inilah yang membuat umat Islam ini semakin geram dan menuntut agar sang imam besar Masjid Istiqlal ini segera dicopot. Hal ini bukan tanpa sebab ya, sebab kalau kita mau buka-bukaan, beberapa bulan lalu ya di Masjid Istiqlal itu juga diduga melakukan kerjasama dengan pihak penjajah Israel. Yang dimana waktu itu ya ada oknum dari pihak Masjid Istiqlal ini melakukan kegiatan PKWMI atau pengkaderan ulama Masjid Istiqlal. Ya, namun yang menjadi narasumbernya adalah orang-orang Yahudi Israel. Ya, semoga saja pihak dari MUI ini ya lebih peka terhadap hal seperti ini, yang meresahkan seperti ini. Ya, apalagi sikap kita, bangsa kita ini terhadap mereka ya, penjajah Israel itu sudah jelas. Kita menentang segala perbuatan penjajahan. Dan khususnya pada masalah yang baru ini ya, di mana lagi-lagi pihak dari Masjid Istiqlal atau imam besar Masjid Istiqlal, yaitu melakukan toleransi yang dianggap umat ini berlebihan. Dan pernyataan beliau yang mengatakan bahwa semua agama sama, semua agama benar. Dan lagi-lagi teman-teman, pernyataan seperti ini adalah pernyataan yang sesat dan menyesatkan. Ya, semoga pihak dari MUI pusat bisa merespon keinginan umat ini. Dan kita tunggu saja ya, bagaimana endingnya. Baik teman-teman, kali ini saya akan mereaksi ya sebuah video yang viral mengenai Abah Aos. Ya, sepertinya negeri kita ini ya nggak kurang-kurangnya orang-orang aneh ya. Selalu saja ada hal-hal yang buat hidup kita ini lebih berwarna, ya berwarna negatif. Ya salah satunya datang lagi dari orang ini yang dikenal dengan Abah Aos. Di mana bapak ini atau Abah Aos ini ya mengeluarkan sebuah pernyataan-pernyataan yang membagongkan ya menurut saya. Banyak sekali di sosial media baru-baru ini yang viral. Dari pernyataan Abah Aos yang tentang mengharamkan mendoakan Palestina lah ya. Bahkan dikatakan dosa besar katanya kalau mendoakan Palestina. Makanya Abah tidak mendoakan sama Palestina. Kenapa bah? Haram mendoakannya. Astagfirullahaladzim. Sampai segitunya ya sama orang-orang Palestina. Setahu saya ya teman-teman, orang yang gak suka dengan perjuangan orang-orang Palestina, ya itu orang-orang yang pro terhadap Israel, pro terhadap Yahudi teman-teman. Ya, dugaan saya. Ya coba kita simak dulu nih videonya. Dan katanya sih, ini acaranya di Masjid Istiqlal. Ya lagi-lagi Masjid Istiqlal teman-teman. Orang-orang yang kontra terhadap Palestina, seakan selalu saja ada ruang di Masjid Istiqlal ini. Ya entah kenapa ini pengurusnya ya. Namun teman-teman, di sini saya jadi berpikir ya, apakah bentuk interpretasi dari pernyataan imam besar Masjid Istiqlal tempo hari, yang dimana beliau mengatakan ya bahwa Masjid Istiqlal bukan rumah milik umat Islam, melainkan rumah besar kemanusiaan. Ya, lagi-lagi kontradiksi sih antara pernyataan dan tindakan di lapangan. Ya katanya rumah besar kemanusiaan, tetapi kok ya seakan memberi ruang terhadap orang-orang yang pro terhadap pelanggar kemanusiaan, yaitu Israel penjajah. Ya, aneh memang ya. Coba kita simak dulu nih videonya. Sekarang Jahadul Akbar. Sekarang waktunya Jahadul perang terbesar. Perang apa tuh perang terbesar? Dan ini sempat viral kemarin ya teman-teman, yang dimana itu sempat hebohkan di Istiqlal. Ada banyak orang yang seakan-akan mengenakan pakaian Santa Claus. Ya ternyata ini jamaahnya Abah Aos. Karena pakaiannya ini teman-teman, ini merah putih. Ya ini songkoknya merah putih, ininya juga merah putih. Ya mungkin ingin menunjukkan ya, saya NKRI ya, saya cinta NKRI. Ya sebenarnya nggak harus kayak gini juga sih ya. Karena ya para pejabat-pejabat kita, tokoh-tokoh publik kita, contoh kayak di anggota DPR. Ya, apakah mereka tidak cinta NKRI karena mereka tidak mengenakan pakaian seperti Abah Aos ini? Kan enggak. Jadi soal cinta dengan negara itu bukan didefinisikan soal pakaiannya teman-teman. Tetapi apa perbuatan nyata terhadap negara itu. Ya kan? Bukan perang otot. Perang otak. Bukan perang otot, perang otak katanya. Perang terbesar katanya bukan perang otot tetapi perang otak ya, perang pemikiran ya. Kalau untuk yang kalimat ini saya setuju. Ya, harus saya katakan saya setuju karena memang kita di zamannya seperti itu teman-teman. Di sekarang ini kita sudah berada di fase zaman perang pemikiran. Perang otot sudah diharamkan oleh agama.
Makanya Allah tidak mendoakan sama Palestina. Astagfirullah. Ya Allah. Haram doakan. Haram mendoakannya. Dosa besar. Kenapa? Kenapa? Dosa besar katanya teman-teman mendoakan Palestina. Dia tumut kepada Rasulullah. Tembak duluan. Tembak duluan. Jadi Aba Ausi ini ya mengharamkan untuk mendukung Palestina. Ya mendoakan Palestina. Karena beliau menganggap orang-orang Palestina itu yang nyerang duluan. Ya gini duluan. Ya kalian sudah tahu ya. Ya coba kita simak ulang videonya teman-teman. Makanya Allah tidak mendoakan sama Palestina. Stop. Haram mendoakannya. Haram katanya. Dosa besar. Kenapa? Oh, dosa besar. Kenapa? Ya kenapa Abah? Dia tumut kepada Rasulullah. Nembak duluan. Duluan. Orang Islam tidak boleh nembak duluan. Orang Islam katanya nggak boleh nembak duluan teman-teman. Oke, ayo lanjut coba kita lanjut. Kalau ditembak, jangan mundur. Itu Islam. Kalau ditembak jangan mundur, itu Islam. Roja anak kita semua telah pulang mina jihadil aswar. Kita sekarang sudah pulang. Jadi menurut Abah Aus, yang penjajah siapa? Yang penjajah itu Yahudi atau Israel duluan katanya. Ya Allah. Padahal seluruh dunia ini sudah tahu teman-teman ya, bahwa yang terjajah itu adalah masyarakat Palestina. Pak, ya gimana ini ya Allah? Apa nggak ada yang ngasih tahu ini ke Abah Aus ini ya? Dari perang paling kecil ila jihad akbar, menurut perang terbesar jihadun nafsi yang tadi disebut-sebut di Fadhil Suwar, perangan nafsu. Jadi kalau kami simpulkan ya teman-teman, beliau ini Abah Aus ini menganggap bahwa apa yang terjadi ya kasus berita-berita yang terjadi di Palestina tentang keadaan mereka di sana itu beliau anggap sebagai perang pemikiran. Padahal kita sudah jelas mengetahui siapa korban, siapa pelaku di sana. Partai sekarang lawannya kita. Alhamdulillah di Fadorana Katir. Dan bayangan sekarang perang Bratayuda. Apalagi tuh? Perang saudara. Dulu dia jajah oleh Belanda. Dia itu sendiri. Orang itu sendiri. Makanya ini kita senjatanya. Apa itu Bang? Kopiah, songkok atau apa? Dipakaikan. Jangan hilang kecuali dengan kepalanya. Itu apa? Pakai ini. Umi sholat lupa tidak pakai kupluk, balik lagi tidak sah sholatnya. Astagfirullahaladzim. Tidak sah sholatnya katanya teman-teman kalau tidak pakai kupluk. Atau yang kita dengar ya songkok lah atau kopiah. Katanya nggak sah sholatnya. Nah ini lagi-lagi ngawur teman-teman ya. Mengatakan mengeluarkan suatu fatwa tanpa dalil, tanpa dasar. Apalagi mengatakan tidak sah. Nah ini kami katakan keliru teman-teman. Masa karena hanya gara-gara nggak pakai kupluk nggak sah sholatnya? Ya. Yang sudah punya peci merah putih dan yang sudah punya kupluk merah putih, kalau sholat mesti dipakai. Kalau sholat katanya mesti dipakai. Kalau sudah punya kopiah atau peci merah putih katanya. Kenapa? Karena kalau tidak dipakai peci merah putihnya atau kupluk merah putihnya bagi yang sudah punya, maka sholatnya tidak sah. Astagfirullahaladzim. Jadi benar ya teman-teman, bahwa ya inilah salah satu ciri-ciri orang inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu ruwaibidah. Ya orang yang bukan di bidangnya agama, tetapi seenaknya mengeluarkan fatwa. Ya seperti itu tadi, katanya tidak sah, katanya sholat kalau tidak pakai peci merah putih itu tadi. Ini fatwa macam apa ini coba? Dan lagi-lagi ya, MUI ini hanya diam saja itu melihat seperti ini. Ya, gimana teman-teman? Coba kalian komennya. Coba berikan tanggapan kalian di komen ini. Kita ramaikan komen ini. Ya. Apa kalian nggak ilfil tuh enak gitu lihat MUI ini kemana ini ya? Oh mungkin ya usul-usul saya mungkin ini lagi dikaji dulu ya, lagi dikaji karena kan tidak semudah itu harus kita akui dan sadar bahwa di sana itu orang-orang yang pakar memang di pihak MUI, jadi perlu namanya dikaji lebih dalam ya. Artinya kita bersabar saja ya teman-teman, kita lihat endingnya bagaimana sekaligus melihat pergerakan dari Abah Aus ini sampai sejauh mana nih ya, dan tetap kita akan pantau ya, kita akan kalau memang ada lagi yang aneh-aneh kita akan reaksi lagi teman-teman. Kita akan luruskan lagi ke umat ini. Kalau lagi perang, teman kita menanggalkan senjata, perang. Itu perang saudara. Perang paling bahaya. Perang melawan partai. Kata PAR. Kata yang paling jelek. Suara partai. Suara paling jelek. Kaki partai. Kaki paling jelek.
Tangan nulis partai, Apa tangan paling ini? jelek. Apalagi dengan uangnya. Sekarang anak masih Ini siapa ini ya? Di balik beliau ini siapa ya? Saya, saya penasaran ini di balik fenomena seperti ini siapa ya? suci diracun dengan makanan gratis 7.000. Dan orang ini teman-teman di Masjid Istiqlal, orang kayak pemahaman seperti ini diizinin coba membawakan kajian di Masjid Istiqlal. Ya, astagfirullah, ada apa dengan Masjid Istiqlal ini ya Allah ya. 500. Uang dari mana itu? Aduh. Ya, intinya kita sudah tahu lah ya teman-teman bahwa Pak Abah Aus ini mengharamkan untuk mendoakan Palestina. Ya, karena menurut Abah Aus yang nyerang duluan itu orang-orang Palestina. Jadi ya secara tidak langsung mungkin ya menganggap bahwa orang-orang Palestina ini yang menjajah Yahudi, menjajah orang-orang Yahudi. Waduh, kebalik nih Pak ya. Terus dia bilang juga nih ya bahwa perang yang paling utama sekarang ya, perang yang paling utama sekarang adalah perang pemikiran melawan partai. Dan ini yang saya nggak habis pikir ya. Kok bisa-bisanya ada kalimat ujungnya itu ya, seperti itu. Teman-teman, kita tidak bisa memaksa bos ini untuk menjadi pendukung Palestina ya. Itu satu poin ya. Dia mengharamkan mendukung Palestina ya, bahkan menganggap dosa mendukung Palestina ya, sudahlah. Ya itu hak dia. Dan umat sekarang ini sudah cerdas kok ya. Ketika mendapat modelan orang seperti ini ya, maka bagaimana kesan atau penilaian kalian terhadap orang tersebut? Ya, tetapi teman-teman yang jadi persoalan di sini adalah narasi yang diangkatnya tidak tepat. Dan ini keliru menurut saya. Mengatakan bahwa orang-orang Palestina lah yang nyerang duluan. Orang-orang Palestina lah yang duluan. Ya, padahal bertahun-tahun lamanya seluruh dunia ini menyaksikan apa yang terjadi di Palestina. Yaitu para penjajah itu. Ya, umat Islam Palestina. Jadi jelas sekali ya penjajahan yang mereka lakukan teman-teman. Kalaupun seandainya orang-orang Palestina itu tidak beragama Islam. Ya, dan misalkan mereka ini non-muslim ya. Tetap kita ini harus mendukung orang-orang Palestina. Ya karena bagaimanapun mereka adalah manusia sama seperti kita. Mereka adalah orang-orang yang terjajah teman-teman. Yang butuh pertolongan. Ya setidaknya dengan doa kita. Semoga mereka ini bisa merdeka. Jadi dukungan kita ini kepada orang-orang Palestina itu bukan karena hanya sebatas kita ini seagama saja. Ya, tidak. Tetapi dibalik dari itu semua ada yang namanya kemanusiaan. Maka jangan heran ya, ada juga bahkan banyak ya, orang-orang non-muslim ini ikut menyuarakan dukungan mereka kepada saudara-saudara kita di Palestina. Ya, karena hati mereka ini masih hidup, nggak mati. Ya mereka ini sadar bahwa penjajahan yang terjadi di Palestina itu tidak manusiawi sama sekali. Anak-anak kecil diperlakukan seperti itu, ya. Perempuan juga direnggut kehormatannya. Orang-orang mau sholat, nggak boleh. Ya sebenarnya masih banyak lagi kata-kata yang saya mengungkapkan ya untuk mendefinisikan perbuatan penjajahan itu kepada saudara kita di Palestina. Ya tapi ya kalian tahu sendiri ya, Mama YouTube ini dari mana? Ya ada aturan mainnya. Jadi kita harus pintar-pintar nih menggunakan kosakata teman-teman. Tetapi saya yakin ya kalian sudah paham secara lebih jauh tentang keadaan saudara kita di sana. Ya belum lagi ya coba perhatikan setiap bulan Ramadan. Selalu saja ada penyerangan dari penjajah itu. Orang sholat tiba-tiba diserang. Ya jadi jelas sekali apa yang terjadi di sana teman-teman. Siapa pelaku dan siapa yang bukan. Ya jadi, kalaupun misal ada perlawanan dari orang-orang Palestina itu, ya jangan kemudian dijadikan fatwa untuk mengharamkan mendukung mereka. Ya wajar lah ya, kalau misalkan orang dijajah itu melawan. Ya bukankah seperti itu memang seharusnya? Ya ada gitu orang dizalimi kemudian orang itu senyum-senyum saja. Ya nggak melakukan perlawanan sedikit pun. Ya atau misal kita nih ya, nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba ada orang asing yang masuk ke rumah kita. Lalu ngambil rumah kita nih, ngeklaim rumah kita ini bawa rumahnya. Apa yang kita lakukan pada saat itu apa hanya ngangguk-ngangguk saja? Kemudian senyum, ya silahkan Pak, terima kasih, sampai jumpa kembali. Ya kan nggak seperti itu teman-teman. Ya, jika ada manusia seperti itu, ya manusia macam apa ini? Ya di mana rasa kehormatan manusia itu? Ya, jika ada orang yang mengambil rumahnya, orang asing tiba-tiba masuk ke rumah ini rumah saya, kemudian kita katakan senyum sambil senyum gitu, terima kasih Pak telah mengambil rumah saya, silahkan. Sama perabotnya silahkan. Kan enggak teman-teman. Enggak seperti itu kan teman-teman. Jadi ya aneh saja ya, ketika masih saja ada orang-orang yang justru menyalahkan Palestina hanya karena mereka ini melakukan perlawanan. Ya seakan-akan orang tersebut belum mengalami dijajah. Ya coba seandainya orang tersebut mengalami apa yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina. Ya coba reaksi orang tersebut bagaimana. Ya nggak usahlah terlalu jauh ke arah sana. Misalkan ya contoh kecilnya saja nih. Seandainya ada tiba-tiba orang bank datang ke Abah Aus ini untuk menyita rumahnya. Ya padahal Abah Aus ini sama sekali nggak pernah berurusan sama pihak bank. Apakah Abah Aus ini diam-diam saja? Ya, senyum-senyum saja.
Kan enggak. Minimal dia akan melakukan perlindungan diri, minimal dia akan melakukan perlawanan diri ya untuk menjaga haknya, untuk menjaga rumahnya. Dan hal ini pun juga ya, hal yang sama juga yang pernah terjadi di negara kita, Indonesia ini. Ya dulu kita pernah dijajah juga kan. Lalu kita melawan nih. Ya sampai pada akhirnya alhamdulillah kita ini bisa merdeka sampai saat ini. Yang kemudian selalu kita kenang dan rayakan kemerdekaannya setiap 17 Agustus. Coba teman-teman. Siapa yang berani memfatwakan bahwa apa yang dilakukan oleh pejuang-pejuang kita itu dahulu ya, itu haram. Ya. Dan gak boleh didoakan. Artinya terjadi sebuah kecelakaan berpikir di sini teman-teman ya, membuat suatu fatwa dengan menyimpulkan keadaan dari satu sudut pandang saja. Dan hal inilah yang kemudian Aba Aus tidak mendoakan Palestina. Katanya haram mendoakannya, dosa besar katanya. Jadi terakhir ya teman-teman untuk Bapak ini ya, Aba Aus ini. Ya silakan saja kalau Anda memang ini tidak mau mendukung Palestina, kalau tidak mau mendoakan Palestina. Ya, silakan saja. Tetapi jangan kemudian Anda kemudian bikin fatwa-fatwa ngawur seperti itu. Ya sampai-sampai bawa-bawa nama Islam lagi. Ya ini apa coba? Ya, Anda sama sekali tidak mewakili umat Islam di Indonesia. Bahkan tidak mewakili seluruh umat Islam di dunia. Ya karena mayoritas besar ya, saya yakin semua umat Islam di seluruh dunia pasti membela yang namanya perjuangan di Palestina. Ya kecuali mereka yang menolak ya, itu tadi, hatinya mungkin sudah mati. Ya tetapi secara umum, normalnya ya, semua umat Islam di seluruh dunia berada di pihak Palestina. Jadi jangan kemudian membawa-bawa nama Islam di sini. Ya, Anda sama sekali bukan bentuk dari representatif umat Islam secara keseluruhan. Bukan. Jadi kalau misalkan Anda mau mendukung pihak penjajah silahkanlah. Tetapi jangan kemudian sampai bawa Islam. Ya ini akan memperburuk citra umat Islam di Indonesia teman-teman. Ya kalau Anda mau menjadi pendukung penjajah itu ya sudah itu hak pribadi Anda gitu loh. Jangan kemudian menyatakan atas nama agama. Jangan berfatwa atas nama agama. Ya karena jelas ya kalau kita melihat dari sisi agama maupun negara. Ya kita ini semestinya mendukung umat Islam Palestina. Ya sudah jelas itu. Dan teman-teman, belakangan ini ya memang terbongkar semua ya kalau kita perhatikan siapa-siapa yang ada di barisan penjajah Israel itu teman-teman. Ya jelas sekali siapa yang berangkat ke sana ke Israel, ketemu dengan pemimpin penjajah itu. Ya salam-salaman gitu ya, duduk berdua berdiskusi, entah apa yang didiskusikan. Yang jelas ya pasti amplopnya gede tuh, pastinya ya. Dan belakangan ini ya terbongkar semua teman-teman. Ya. Dan hal inilah ya tentu bukan suatu kebetulan semata. Ya melainkan ini merupakan bagian dari skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Untuk membongkar semua nih, untuk menjadi pengetahuan buat kita semua. Mau ikut yang mana nih, ya? Nah, Allah sudah buka nih kedoknya orang-orang ini. Jadi kalian mau ikut atau enggak ya terserah kalian. Itu kembali kepada diri kalian masing-masing. Dengan siapa kalian akan berkelompok, dengan siapa kalian akan berpegang teguh sampai pada akhirat nanti. Kalau saya pribadi sih ya enggak mau ya di akhirat nanti saya digolongkan sama orang-orang Yahudi Israel di barisan mereka. Ya, na'udzubillah min dzalik. Insya Allah kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.